Perkenalkan, nama saya Nomi Sirait. Di sini saya akan membuatkan tugas UAS tentang aspek-aspek ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketuhanan dan ketangguhan itu menjadi kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Ketahanan nasional juga mempunyai fungsi sebagai kondisi dinamik bangsa, sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara, dan sebagai metode berpikir komprehensif, integritis. Ketahanan nasional itu bisa dimulai dari lingkungan yang paling mikro, yaitu dari pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara, dengan modal dasar keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini sangat penting dimiliki oleh warga negara Indonesia agar bisa mengatasi dan melawan ancaman yang mengancam negara Indonesia, dan agar negara dan bangsa hidup tentram dan damai, menikmati kekayaan alam dan geografis yang indah pemberian Tuhan pada kita bangsa Indonesia. Aspek-aspek ketahanan nasional yaitu pertama itu aspek alamiah, yaitu aspek yang sifatnya statis mencangkup aspek geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. Dan yang kedua, aspek sosial, yaitu aspek yang sifatnya lebih dinamis mencangkup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan. Dari dua kategori, berikut adalah penjelasan untuk masing-masing aspek ketahanan nasional. Yang pertama itu ada aspek geografis. Kondisi geografis sebuah negara akan memberi petunjuk mengenai lokasi negara tersebut di atas permukaan bumi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, memiliki posisi geografis di posisi silang dunia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi Indonesia ini juga termasuk negara kepulauan membuat Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik dari segi karakteristik daerahnya maupun dari segi kebudayaannya. Yang kedua itu ada aspek kependudukan. Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini bisa jadi merupakan kekuatan bagi Indonesia karena penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara, terutama berkaitan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan nasional, kita perlu untuk bisa melihat persoalan yang muncul dari aspek kependudukan ini, untuk selanjutnya mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Ketiga, aspek kekayaan alam. Kekayaan negara yang merupakan salah satu contoh dari Trigatra dan Pancagatra adalah segala sumber dan potensi alam baik di darat, laut, maupun udara yang ada di dalam wilayah laut kekuasaan negara tersebut. Kekayaan alam yang ada di muka bumi ini bisa dibilang tidak tersebar merata, karena ketidakmerataan kekayaan alam ini yang dimiliki agar bisa dimanfaatkan dengan merata dan optimal. Yang keempat, aspek ekonomi. Yang keempat, aspek ekonomi. Ketahanan nasional juga mencangkup
Ketahanan ekonomi yang bisa diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi serta mengatasi segala hambatan, ancaman, dan tantangan untuk menjamin kelangsungan perekonomian negara dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas. Yang keenam, aspek pertahanan dan keamanan. Yaitu ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dari hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung atau maupun tidak langsung, berbahaya bagi identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketujuh itu ada aspek politik. Politik berasal dari kata polis yang berarti kekuasaan atau pemerintahan atau kebijaksanaan. Ketahanan nasional dengan aspek politik ini mencangkup ketahanan pada aspek politik dalam negeri dan ketahanan pada aspek politik luar negeri. Yang kedelapan itu ada aspek ideologi. Aspek yang terakhir ini adalah aspek ideologi yang sebuah sistem nilai yang merupakan ajaran yang bulat untuk memberikan motivasi bagi warga negara Indonesia. Aspek ideologi dalam ketahanan nasional ini menunjukkan bagaimana kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, yaitu berbahaya bagi kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara. Perkembangan ketahanan nasional. Dewasa ini istilah ketahanan nasional sudah dikenal di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan yaitu bahwa istilah itu telah menjadi milik nasional. Ketahanan nasional baru dikenal sejak permulaan tahun 60-an. Pada saat itu, istilah itu belum diberi definisinya. Di samping itu, belum pula disusun konsepsi yang komprehensif tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional ini baru ada lembaga yang secara serius dan terus-menerus mempelajari membahas masalah ketahanan nasional, yaitu adalah Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhamnas. Sejak Lemhamnas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanannya memperhatikan besar, dan tulisan ini juga menjadikan Lemhamnas baik diperoleh sebagai peserta KRA 23/1940 maupun mengambil melalui sumber biografi yang baku.